pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan kalian semua siswa-siswiku yang hebat? Harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, silakan kalian mengisi daftar hadir pada link Google Form yang Ibu bagikan di deskripsi video ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak harmonis sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu periode dan frekuensi pada gerak harmonis sederhana. Tujuan yang kedua, kalian dapat menganalisis pengaruh massa dan konstanta pegas pada periode dan frekuensi getaran harmonis pegas. Mendengar apa materi yang akan kita pelajari kali ini tentu bukanlah hal yang asing untuk kalian, karena sampai SMP kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Ayo coba, siapa di antara kalian yang masih ingat apa sih pengertian dari gerak harmonis? Atau apa saja contoh gerak harmonis dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalian semua benar. Gerak harmonis adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Contohnya, saat kita bermain ayunan, gerak bolak-balik ayunan merupakan salah satu contoh gerak harmonis. Selain itu, pada jam bandul yang bergerak bolak-balik juga merupakan contoh gerak harmonis sederhana. Selain itu, pada pegas yang tergantung, kemudian kita renggangkan dan kita lepaskan. Saat pegas bergetar, maka getaran pegas ini juga disebut sebagai gerak harmonis. Dengan kata lain, gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dapat kita katakan juga sebagai getaran. Gerak harmonis benda melalui titik kesetimbangan dapat juga dikatakan sebagai getaran. Satu getaran didefinisikan sebagai gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan kembali lagi ke titik awal. Pada gerak harmonis selalu muncul besaran, frekuensi, dan periode. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat apa sih perbedaan antara periode dan frekuensi ini? Ya, benar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi tiap satu satuan waktu. Sehingga periode dapat dirumuskan T sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah getaran. Sedangkan frekuensi dirumuskan F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu yang dibutuhkan. Melihat kedua rumus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa periode memiliki hubungan berkebalikan dengan frekuensi. Dapat dirumuskan T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Kajian tentang gerak harmonis sederhana dibagi menjadi dua, yaitu gerak harmonis sederhana pada sistem pegas dan gerak harmonis sederhana pada sistem ayunan bandul. Tahukah kalian di manakah pegas dan konsep gerak harmonis sederhana ini dapat diterapkan? Pegas merupakan salah satu komponen yang bersifat elastis dan sangat berperan penting pada sistem mekanik. Contohnya, penerapan pegas dan gerak harmonis pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tahukah kalian apakah sistem suspensi ini? Sistem suspensi adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi efek guncangan ketika kendaraan bermotor melalui jalan yang tidak rata. Lebih memahami tentang gerak harmonis sederhana pada sistem pegas, silakan kalian saksikan simulasi berikut ini.
bisa kita lihat ketika benda diletakkan di ujung pegas, kemudian pegasnya kita simpangkan, maka benda tersebut akan mengalami gerak harmonis sederhana. Tahukah kalian apakah yang menyebabkan sistem pegas tersebut mengalami gerak harmonis sederhana? Hal tersebut dikarenakan pada pegas terdapat gaya pemuli yang arahnya selalu menuju ke pusat kesetimbangan atau ke titik setimbangnya. Gaya pemuli pada sistem pegas dirumuskan F sama dengan minus K kali X, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah simpangan pegas. Nilai minus pada rumus ini menjelaskan bahwa gaya pemuli ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Kalian bisa melihat bahwa periode dan frekuensi pegas ini sangat dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Nah, untuk dapat mengetahui pengaruh massa dan konstanta pegas pada gerak harmonis pegas ini, kalian dapat melakukan praktikum virtual melalui aplikasi PET yang linknya akan Ibu bagikan pada deskripsi video ini. Kemudian, untuk membantu kalian melakukan praktikum, kalian bisa mendownload LKPD yang Ibu bagikan pada link Google Form. Setelah kita mempelajari tentang konsep gerak harmonis sederhana dan kalian telah melakukan kegiatan praktikum, maka kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Yang kedua, dari hasil penurunan rumus dan hasil pengamatan pada kegiatan praktikum, kita dapat menyimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan akar massa. Artinya, semakin besar massa yang digantungkan pada beban, maka periode getaran akan semakin besar. Sedangkan nilai periode berbanding terbalik dengan akar konstanta pegas. Artinya, semakin besar konstanta yang digunakan, maka nilai periode pada getaran menjadi semakin kecil. Dari hasil penurunan rumus dan kegiatan praktikum yang telah kalian laksanakan, maka dapat kita simpulkan rumus periode T sama dengan 2pi akar M per K. Dan rumus frekuensi F sama dengan 1/2pi akar K per M. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi tentang gerak harmonis sederhana dengan baik. Nah, untuk menambah pemahaman kalian harus sering berlatih di rumah. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat siswa-siswa Ibu yang hebat.